Apaan? Mana? Iya. Kenapa? Dewa. Aku juga kalau Nanti kalau di sana tuh bakar apa? Jadi digoreng dulu habis dibakar enak. Sini aja sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya kedengaran jelas nggak, Dek? Suaranya kedengaran jelas atau gimana? Jelas, Bang. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Kemarin udah dapat apa aja manifestasi klinis dari CKD? Apa aja? Satu. Apa lagi? Apa aja kemarin? Yang pertama? Anemia. Ya, terus apa lagi? Dua. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik. Kemudian tiga. Hiperkalemia. Anemia sama eliminasi Hiperfosfat. Hiperkalemia. Kemudian ada hiperfosfat ya. Oke. Hiperfosfatemia. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya terkait manifestasi klinis selanjutnya dari pasien yang mengalami CKD ya. Nah, jadi teman-teman ya, fungsi ginjal ya, ginjal itu berfungsi dalam mengatur renin, angiotensin, aldosteron sistem. Bentar lu saya admit temannya deh. Tunggu saya admit temannya ya. Oke. Ya, ginjal berfungsi dalam pengaturan renin, angiotensin, aldosteron sistem atau yang kita sebut dengan nama RAAS ya, RAAS atau yang dikenal dengan nama renin, angiotensin, aldosteron sistem ya. Oke. Renin, angiotensin, aldosteron sistem. Oke. Bentar deh saya admit temennya, macet ya kalau nggak diadmit nih. Angiotensin, aldosteron sistem. Aldosteron sistem. Ya. Jadi ini fungsi ginjalnya. Oke. Nah, pengaturan RAAS di ginjal, ya bertujuan untuk dua hal. Jadi pengaturan RAAS di ginjal ini bertujuan mengatur dua hal. Oke, ya. Nah, sehingga apa aja yang diatur? Apa aja tujuannya? Tujuannya adalah mengatur tekanan darah, ya. Jadi mengatur tekanan darah. Jadi ginjal itu berperan juga dalam pengaturan tekanan darah, ya. Kemudian yang satu lagi, pengaturan RAAS di ginjal ini bertujuan juga untuk mengatur GFR, ya, mengatur GFR. Oke, ya, seperti itu. Nah, kemarin kita pernah bahas bahwasannya, ya, kemarin karena ada temannya nanya, ya, kita pernah sempat singgung sedikit terkait ada dua arteri di ginjal. Apa aja namanya kemarin? Apa aja nama arterinya? Lupa? Afren. Ya, eferen dan afren ya. Jadi bagaimana sih cara ginjal mengatur GFR itu? Jadi ceritanya seperti ini, ya. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, jadi ibaratkan ini adalah afren dan ini adalah eferen ya, dan selanjutnya ini adalah eferen. Oke. Oke, saya gambarin seperti ini. Oke. Nah, jadi ini adalah arteriol aferen. Arteriol aferen. Ya. Kemudian yang sebelah sebelah kanannya adalah arteriol eferen ya. Arteriol eferen. Ya. Oke. Arteriol aferen sifatnya apa tadi kemarin? Vasodilatasi atau vasokonstriksi? Vasodilatasi ya. Aferen bisa vasodilatasi karena adanya prostaglandin. Jadi prostaglandin ini akan memicu suatu vasodilatasi ya. Prostaglandin di sini akan memicu suatu vasodilatasi. Nah, jadi aferen bisa vasodilatasi karena adanya prostaglandin. Seperti itu. Bisa dipahamin?
Jadi aferen secara fisiologi normal dia bersifat vasodilatasi. Kenapa bisa vasodilatasi? Karena adanya prostaglandin. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Nah, kemudian eferen ini bersifat vasokonstriksi ya. Eferen ini bersifat vasokonstriksi. Eferen bisa vasokonstriksi karena adanya apa? Tensin 2. Ya, angiotensin 2 ya, angiotensin 2. Ya, seperti itu. Jadi eferen bisa vasokonstriksi karena adanya angiotensin 2. Oke, ya. Nah, jadi ketika aferen dan eferen ya, yang ini aferen ketika aferen vasodilatasi dan ketika eferen ini vasokonstriksi, maka apa yang akan terjadi? GFR akan Meningkat. nah, ya. Jadi ketika aferen vasodilatasi, ketika eferen vasokonstriksi, maka GFR akan stabil atau GFR akan meningkat, ya. GFR meningkat. Nah, nanti teman-teman bayangin aja seperti ini. Berarti kalau umpama aferen vasokonstriksi dan eferennya vasodilatasi atau kita balik saja kondisinya, maka GFR akan menurun. Jadi kalau mau GFR itu meningkat, jika teman-teman mau GFR itu meningkat, aferen harus vasodilatasi dan eferennya harus konstriksi. Kalau mau GFR-nya meningkat. Ya, tapi kalau mau GFR-nya menurun ya tinggal kita balik aja fisiologinya. Umpama kalau mau GFR menurun berarti ini kita harus vasokonstriksikan untuk aferennya. Sedangkan untuk eferennya kita harus vasodilatasikan. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah memahami konsep ini, kita lanjut. Apa yang terjadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal? Ya, apa yang akan terjadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal? Nah, saya tulis di sebelah sininya. Ya, pada pasien yang mengalami CKD, GFR-nya naik atau turun? Turun. Ya, GFR menurun. Semakin rendah GFR-nya, semakin tinggi stage-nya, ya kan? Kemarin kan? Semakin rendah GFR-nya, semakin tinggi stage dari gagal ginjalnya. Nah, jadi pada pasien yang mengalami CKD, GFR-nya menurun. GFR-nya menurun pada pasien yang mengalami CKD. Oke. Nah, sehingga ketika seseorang mengalami CKD, tubuhnya akan berusaha meningkatkan GFR. Nah, jadi pada pasien yang mengalami CKD, GFR itu menurun. Sehingga tubuh pasien yang mengalami CKD akan berusaha meningkatkan GFR. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, jadi saya tulis lagi, tubuh akan berusaha meningkatkan GFR. Tubuh akan berusaha meningkatkan GFR, ya. Nah, dengan cara apa usaha tubuh ini? Ternyata tubuhnya berusaha meningkatkan GFR dengan cara meningkatkan RAAS. Nah, dengan cara meningkatkan RAAS. Jadi meningkatkan RAAS. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami CKD, RAAS meningkat, teman-teman. Pada pasien yang mengalami CKD, RAAS ini akan meningkat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan GFR. Loh, bagaimana caranya? Nah, teman-teman pecah aja di sini. RAAS ini adalah nanti yang dicarinya adalah angiotensin 2. Yang dicari adalah dengan peningkatan RAAS ini, yang dicari adalah angiotensin 2-nya. Ya. Jadi, kenapa RAAS meningkat pada pasien CKD? Yang dicari adalah angiotensin 2-nya. Kenapa angiotensin 2 dicari?
tujuannya adalah untuk memvasokonstriksikan eferen. Ketika eferen ini semakin vasokonstriksi, harapannya GFR akan meningkat. Bisa dipahamin? Nah, jadi secara logikanya seperti ini. Ketika pada pasien CKD, GFR-nya menurun. Karena GFR menurun, tubuh pada pasien CKD itu akan berusaha meningkatkan GFR. Bagaimana caranya dia berusaha meningkatkan GFR? Dengan cara meningkatkan RAAS. Kenapa RAAS yang perlu ditingkatkan? Karena dari peningkatan RAAS ini, harapannya yang dicari adalah peningkatan dari angiotensin 2-nya. Karena ketika angiotensin 2 ini meningkat, harapannya terjadi vasokonstriksi di eferen yang mengakibatkan GFR bisa meningkat. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ini boleh saya hapus dulu? Bang, izin nanya Bang. Silakan. Sepaham yang di bagian arterial efferent sama efferentnya kenapa nanti dia bisa meningkatkan GFR. Cuman yang saya bingung Bang di sini pada kondisi CKD ini kenapa yang Bang Tigor garis bawahi hanya angiotensin, kenapa nggak yang prostaglandin gitu Bang? Karena ginjal itu tidak memproduksi prostaglandin. Ginjal itu hanya memproduksi renin. Jadi ginjal itu hanya memproduksi renin. Jadi ginjal itu memproduksi renin. Dia bukan memproduksi prostaglandin. Nah, renin ini kan nanti akan menjadi angiotensin. Jadi produksi ginjal itu, renin ini diproduksi oleh ginjal. Nah, di mana renin ini akan menjadi angiotensin 1, kemudian menjadi angiotensin 2, angiotensin 2 menjadi aldosteron. Oke. Ya. Nah, ini kan tidak, ini prostaglandin bisa kita abaikan karena produksinya bukan di ginjal. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Boleh saya hapus dulu? Boleh saya hapus? Boleh, Bang. Ya. Oke, kita bahas lagi. Hujan bukan. Oke, apa ini? Kok ada coretan? Oke, ya. Nah, jadi pada pasien CKD RAAS meningkat. Pada pasien CKD RAAS akan meningkat, ya. RAAS-nya meningkat. Oke. Ya. RAAS meningkat apa tujuannya tadi? Untuk meningkatkan jumlah apa? GFR. Angiotensin berapa? Angiotensin 2. Angiotensin 2. Nah, ya. Jadi pada pasien CKD ini angiotensin 2-nya meningkat. Tujuannya, tujuan sebenarnya adalah meningkatkan GFR. Tujuan sebenarnya adalah, harapannya adalah meningkatkan GFR. Nah, namun ternyata ketika angiotensin 2 ini mulai meningkat, ya, malah yang terbentuk semakin banyak jumlah angiotensin 2, maka ternyata yang terbentuk adalah radikal bebas, teman-teman. Ya. Jadi ternyata pada pasien CKD semakin banyak jumlah angiotensin 2-nya, bukan GFR-nya yang meningkat ternyata. Jadi salah tubuh itu dalam mengkompensasi, istilahnya kayak gitu. Malah yang terbentuk adalah radikal bebas. Radikal bebas sifatnya apa kemarin? Merusak. Apa yang dirusak oleh radikal bebas? Merusak organ. Nah, seperti itu. Nah, jadi ternyata semakin banyak jumlah angiotensin 2-nya, semakin banyak radikal bebasnya, sehingga semakin rusak ginjalnya. Karena radikal bebas ini banyak kebentuk, sehingga mengakibatkan ginjalnya semakin rusak. Satu. Ya. Nah, kemudian ternyata semakin banyak jumlah angiotensin 2-nya, ternyata bukan pembuluh darah di ginjal aja yang kena, sehingga pembuluh darah sistemik juga kena. Pembuluh darah sistemik juga kena, sehingga akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah sistemik. Vasokonstriksi sistemik. Nah, ketika terjadi vasokonstriksi, maka apa yang akan terjadi?
Tekanan darah naik. Ya, hipertensi. Nah, sehingga maka dari itu, ketika teman-teman melihat pasien CKD mengalami hipertensi, wajar. Kenapa wajar? Karena RAAS yang meningkat. Ya, karena tingginya jumlah angiotensin 2 yang menyebabkan vasokonstriksi. Jadi kalau lihat pasien CKD mengalami suatu hipertensi, itu hal yang wajar. Berarti manifestasi klinis yang kelima yang bisa terjadi pada pasien gagal ginjal adalah hipertensi. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Oke. Nah, sekarang untuk arti hipertensinya berarti kita akan memberikan obat yang bermain di angiotensin. Nah, jadi kalau pasien gagal ginjal mengalami suatu hipertensi, berarti obatnya kita mainin di sini aja. Ada obat yang menghambat angiotensin. Ada obat yang menghambat pembentukan angiotensin 2. Namanya adalah golongan apa? ARB. S inhibitor dan ARB. Jadi untuk pasien gagal ginjal yang mengalami hipertensi, itu S inhibitor atau ARB merupakan pilihannya. Karena apa? Karena ketika kita memberikan suatu S inhibitor, ketika kita memberikan suatu obat-obatan S inhibitor, tunggu sebentar. Nah, ya, ketika saya memberikan obat S inhibitor, harapannya angiotensin 2 ini akan dihambat. Ini akan dihambat. Ketika ini dihambat, terjadi nggak vasokonstriksi? Nggak akan. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini saya hambat, ketika angiotensin 2 ini saya hambat, radikal bebas kebentuk nggak? Tidak. Ginjalnya semakin rusak nggak? Tidak. Maka dari itu kita kenal bahwasanya S inhibitor dan ARB ini bersifat nefroprotektor. Ya, nefroprotektor. Jadi kalau ada pasien CKD diberikan S inhibitor atau ARB, tujuannya ada 2, menghambat progresivitas kerusakan ginjal dan dia juga bisa sebagai anti hipertensinya. Bisa dipahamin? Oke, ada yang ingin bertanya? Nah, ini adalah salah satu manifestasi yang bisa muncul pada pasien CKD. Yang kelima adalah hipertensi. Untuk anti hipertensinya bisa dipilih S inhibitor atau ARB. Ada yang ingin bertanya? Bang, bedanya ACI atau ARB ini dalam ini sebagai terapi 2 mekanisme ini ada perbedaan atau sama aja, Bang? Oke, kalau perbedaan terkait mekanisme kerjanya, boleh saya hapus dulu? Boleh saya hapus dulu? Boleh saya hapus atau masih mau ditulis? Boleh saya hapus atau masih? Boleh, Bang. Boleh ya? Oke, saya hapus ya. Oke, saya hapus ya. Nah, jadi kalau kita membahas ya, apa sih perbedaan mekanisme kerjanya ya? Kalau kita mau lihat perbedaan mekanisme kerjanya seperti ini. Jadi renin ya, renin ini akan diubah menjadi apa? Angiotensin 1. Angiotensinogen ya. Angiotensinogen, kemudian angiotensinogen akan diubah menjadi angiotensin 1. Ya, akan diubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ya. Nah, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, akan diubah menjadi angiotensin 2 ya. Akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini banyak reseptornya. Ya. Jadi angiotensin 2 ini ada banyak reseptornya. Ya. Angiotensin 2 ini ada banyak reseptornya ya. Oke, saya jabarin reseptornya. Ya. Nah, yang baru ditahu reseptornya ini angiotensin 2 reseptor 1, AT1 reseptor ya.
Ada yang namanya AT1 reseptor, ada yang namanya AT2 reseptor, ada yang namanya AT3 reseptor. Jadi angiotensin 2 ini banyak reseptornya, ya. Bahkan yang baru di istilahnya baru di di ACC reseptornya ada 4. Tapi penelitian terbaru katanya reseptornya sampai 8. Ya. Jadi angiotensin 2 ini nanti bisa berikatan pada reseptor AT1, bisa berikatan pada reseptor AT2, bisa berikatan pada reseptor AT3, bisa berikatan pada reseptor AT4. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Oke. Nah, ketika angiotensin 2 ini berikatan pada reseptor AT1, ketika angiotensin 2 ini berikatan pada reseptor AT1, maka akan terjadi yang namanya vasokonstriksi. Akan terjadi yang namanya vasokonstriksi. Akan keluar yang namanya aldosteron. Aldosteron keluar, terjadi produksi aldosteron. Ya, produksi aldosteron. Nah, aldosteron di sini, produksi aldosteron di sini akan menyebabkan terjadinya retensi air dan natrium. Retensi air dan natrium. Oke, kita fokus ke sini saja di AT1 reseptor ini. Retensi air dan natrium. Nah, ya. Nah, secara kerjanya, jadi untuk merubah angiotensin-nogen menjadi angiotensin 1 ini membutuhkan enzim yang kita sebut ACE, angiotensin converting enzyme. Jadi angiotensin nogen ketika berubah menjadi angiotensin 1 itu membutuhkan suatu enzim yang kita sebut namanya enzim ACE. Nah, jika kita ingin menghambat perubahannya, maka kita gunakan yang inhibitornya, yaitu ACE inhibitor. Nah, ARB di mana kerjanya? Nah, ternyata ARB ini memblok pada reseptornya, khususnya di reseptor AT1-nya. Ya, nah disinilah kerja dari ARB, memblok pada reseptornya, yaitu khususnya reseptor AT1 mestinya kayak gitu. Nah, tapi ARB ini belum ada yang terlalu selektif, teman-teman. Nah, harusnya yang harus kita blok tuh AT1-nya, tapi ternyata ARB ini belum semuanya selektif. Jadi bisa kena AT1, bisa kena AT2, bisa kena AT3, bisa kena AT4. Padahal yang bagusnya di blok itu adalah AT1. Nah, studi mengatakan ternyata yang paling selektif terhadap AT1 itu adalah losartan. Ya, jadi losartan itu ternyata AT1 reseptor selektif. Nah, tapi ternyata kalau kita bahas lagi, yang paling bagus ARB itu kandesartan malah, yang dapat menurunkan mortalitas. Jadi studinya itu nggak sejalan dengan namanya penelitian, ya. Nah, jadi kalau kita membahas terkait mekanisme kerjanya ini berbeda. Yang satu memblok reseptor dari angiotensin 2-nya, yang satunya lagi menghambat pembentukan angiotensin 1-nya. Bisa dipahamin kalau dari mekanisme kerjanya? Bang, terima kasih, Bang. Ya. Nah, terus kemudian kalau untuk efektivitasnya mana yang lebih bagus antara ACE inhibitor atau ARB, berdasarkan hasil penelitian ternyata ACE inhibitor lebih superior dibandingkan ARB. Ternyata ACE inhibitor ini lebih superior dibandingkan ARB. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian. Ya, jadi dia lebih superior dibandingkan ARB. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, mau nanya, saya dapat kasus pasien umur 76 tahun dan serum kreatinin sebesar 2,8. Pasien punya hipertensi, obat yang digunakan amlodipin, apa boleh pakai golongan ini? Atau hanya golongan ARB atau ACE inhibitor saja? Boleh-boleh saja, Dek. Kalau Adek, kan ini kan kasus lapangan jatuhnya, Dek, ya. Jadi ketika kita menemukan kasus ini, ya memang kalau kita ingin mengambil keuntungan, itu paling bagus pakai ACE inhibitor atau ARB dibandingkan amlodipin, dibandingkan CCB. Lebih bagus. Tapi bukan berarti amlodipin nggak boleh untuk pasien CKD.
Ya, bukan berarti amlodipin nggak boleh untuk pasien CKD. Jadi adik kalau memang ingin mengkomentari ya pakai hasil penelitian. Berdasarkan penelitian umpama ACE inhibitor sama ARB ini lebih superior dibandingkan CCB. Jadi sebaiknya pasien mendapatkan terapi ACE inhibitor atau ARB. Ya, bisa dipahamin? Kalau mau dicari bagusnya, ya bagus ACE inhibitor atau ARB. Ya, bukan berarti amlodipinnya nggak bisa dipakai. Bisa-bisa aja dipakai. Tapi kalau mau cari yang lebih bagus ya ACE inhibitor atau ARB. Ada lagi? Bang, mau nanya. Silakan. Kalau tadi kan katanya abang kan untuk kerjanya ICE itu dari angiotensinogen ke angiotensin 1. Bukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya bang? Oh ya mungkin ya. Tunggu deh. Saya juga agak-agak kerabat tadi. Siapa tahu saya salah. Tunggu bentar ya. Bismillah. Makasih kalau dikoreksi gini saya suka ya. Angiotensin. Ya maaf ya bang. Sama-sama. Ini biar sama aja. Angiotensin converting enzyme. Bentar saya lihat dulu. Ya. Makasih kalau saya senang dikoreksi kayak gini ya. Karena apalagi kalau masalah farmakologi kayak gini ya. Bentar, angiotensin. Ya benar deh. Ya benar. Oke, saya salah ya. Berarti kerjanya ACE inhibitor ini di sini ya. Kerjanya ACE inhibitor ini menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Oke, terima kasih banyak Dek atas koreksiannya. Jadi ini di sini ya, kerjanya ini di sini. Ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Gimana cara saya hapus ini? Gini. Makasih Dek. Oke. Makasih ya bang. Sama-sama Dek. Ini bagus kalau diskusi kayak gini nih, saya suka. Ya. Jadi kalau ada saya keliru ya silahkan dikomentari ya. Ini ACE inhibitor, kerjanya di sini berarti dia ini kita berikan ACE inhibitor ya. Oke, benar ya. Kalau enzim ACE ini nanti diproduksi sama paru ya, enzim ACE-nya diproduksi sama paru. Bang, ACE inhibitor dan ARB berarti aman untuk gagal ginjal? Aman, malah sebagai terapi ini. Terapi yang direkomendasikan untuk pasien CKD ya. ACE inhibitor dan ARB ini merupakan kombinasi terapi yang paling direkomendasikan untuk pasien CKD. Saya minta tolong juga ya, kalau yang mau nanya jangan di direct message biar semua temannya bisa baca ya, kalau yang mau nanya lewat chat ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Agung, dikatakan Bang mau tanya apakah boleh ACE inhibitor dan ARB dikombinasi? Nggak boleh ya. Jadi ACE inhibitor dan ARB itu nggak boleh dikombinasi karena resiko hipotensi ya. Karena resiko hipotensi jadi nggak boleh dikombinasi ya. Jadi nggak ada referensi yang mengatakan ACE inhibitor dan ARB itu boleh dikombinasi. Ada lagi? Terakhir Bang, nanya Bang. Ya silakan. Untuk materi hipertensi malam ini kan kaitannya sama CKD Bang ya? Belum. Ini saya belum membahas hipertensi secara luas. Gimana? Terus ya, silakan bertanya lagi. Mungkin silakan. Cukup itu Bang mungkin. Sebenarnya pertanyaan saya bingung mungkin ini pembahasannya kok menuju hipertensi itu apakah karena kan awalnya kita bahasnya DM yang makrovaskular Bang ya kan itu. Oh ya, nanti habis ini ya bakal saya masuk kardiovaskular. Habis ginjal ini saya akan membahas penyakit hipertensi dulu. Oh, gimana? Ya, jadi belajarnya berurutan gitu ya, sejalur. 5 hipertensi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini belum saya bahas hipertensi secara keseluruhan. Nanti kalau udah masuk jantung tuh biasanya jantung tuh susah. Makanya kemarin tuh saya bahas kemarinnya teman-teman ngerasa capek itu, makanya saya bingung bagaimana nanti kalau saya jelasin jantung. Karena jantung ini konteksnya lebih susah lagi dibandingin ginjal. Ya, jadi kalau udah aman di jantung ya biasanya materi jantung itu sih yang paling susah. Ya, materi jantung itu yang paling susah sih. Tapi kalau dilihat dari obat-obatannya ya obat-obatannya seperti itu aja. Nah, cuman timing untuk menggunakan obat-obatan ini kapan? Itu yang harus
perlu diperdalamin. Ya, kapan saya pakai ini, kapan saya pakai itu, apa tujuannya pakai ini, apa tujuannya pakai itu. Nah, itu yang harus lebih diperdetail lagi. Ya, jadi makanya kalau CKD ini malah kalau kita lihat lebih susah DM sih mestinya, ya. Nah, nanti yang paling susah di jantungnya, ya, di jantungnya itu yang paling susah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Nah, ini biasanya keluar di UKI, pasien mengalami CKD, antihipertensi apa yang diberikan? Berarti jawabannya ACE inhibitor atau ARB, ya. Baik, jika tidak ada boleh saya lanjut. Tadi makasih atas koreksinya deh ya, hampir aja saya menyesatkan teman-teman nih, ya, masalah ACE ini. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut lagi ke manifestasi berikutnya. Ini adalah manifestasi terakhir dari pasien yang mengalami CKD, ya. Jadi hipertensi merupakan penyakit yang bisa terjadi pada pasien CKD. Nah, kita lihat lagi, apa sih fungsi ginjal selanjutnya? Fungsi ginjal berikutnya ternyata ginjal, ya, ginjal ini akan mengaktifkan vitamin D. Nah, ya. Jadi fungsi ginjal itu akan mengaktifkan vitamin D. Ya. Ginjal berfungsi dalam mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D yang dalam bentuk aktif, vitamin D yang sudah aktif, ya, vitamin D yang sudah aktif, vitamin D aktif, ya. Nah, vitamin D yang aktif ini akan berperan dalam memasukkan kalium yang di dalam darah menuju ke tulang. Ya, jadi dia berperan dalam absorpsi kalsium, bukan kalium, sorry ya, absorpsi kalsium, ya. Jadi vitamin D ini berperan dalam absorpsi atau resorpsi sih bahasanya mestinya, resorpsi kalsium, ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dia ini akan memasukkan kalium, ya. Jadi lebih detailnya adalah memasukkan kalium yang ada di dalam darah ke tulang. Kalsium dari darah, ya, dari darah ke tulang. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi itu fungsinya. Fungsi dari vitamin D yang aktif. Jadi dia akan memasukkan kalsium dari darah untuk menuju ke tulang. Nah, ketika kita mengetahui ternyata kalsium ini berperan dalam membentuk densitas tulang, berperan dalam membentuk kepadatan tulang, istilahnya gitu. Jadi tulangnya padat, berperan dalam pembentukan tulang atau bahasanya ya. Kalsium ini ternyata berperan dalam pembentukan tulang. Oke. Nah, ternyata kalsiumnya berperan dalam pembentukan tulang. Bisa dipahamin maksudnya sampai sini? Bisa, Bang. Kenapa ketawa? Oke, nah jadi seperti itu. Ginjal mengaktifkan vitamin D yang dalam bentuk aktif itu ternyata berperan dalam absorpsi kalsium. Yang maksud katanya adalah memasukkan kalsium dari darah untuk menuju ke tulang. Nah, di mana kalsium ini berperan dalam pembentukan tulang. Nah, kita cari tahu apa yang akan terjadi pada pasien CKD. Ketika pada pasien yang mengalami CKD, ya, ginjal rusak. Berarti aktivasi bentuk aktif dari vitamin D akan naik atau turun? Turun, Bang. Ya, bentuk aktif vitamin D akan menurun. Bagaimana dengan absorpsi kalsiumnya? Menurun juga. Ya, absorpsi kalsium akan menurun. Kalsium menurun. Ketika absorpsi kalsium menurun, maka rentan terjadi yang namanya osteoporosis. Jadi pasien CKD itu dapat terjadi yang namanya osteoporosis, ya.
Nah, jadi pasien CKD bisa mengalami yang namanya osteoporosis. Karena ketika ginjal itu rusak, ginjalnya tidak bisa mengaktifkan vitamin D-nya. Seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bang. Nah, nanti bagaimana cara kita menterapi pasien CKD? Nah, jadi boleh saya hapus dulu yang ini? Boleh, Bang. Boleh ya? Boleh ya. Oke, saya hapus. Nah, sehingga ketika kita menemukan pasien yang mengalami CKD, wajib dicek kadar kalsiterolnya. Tunggu deh. Mana sih teksnya? Oh iya, ini dia. Ya. Jadi kalau pada pasien CKD itu data lab yang sebenarnya harus dicek juga kadar vitamin D atau kalsiterolnya. Kalsiterol atau kalsitriol namanya ya, vitamin D ini. Bentar deh. Vitamin D, kalsitriol. Kalsiterol. Vitamin D sinonim. Bentar deh, biar saya nggak salah lagi. Vitamin D sinonim. Sinonim. Oke, vitamin D3, kalsiferol ya, kalsiferol. Kalsiferol atau vitamin D ya, atau vitamin D ya. Vitamin D ya, seperti itu. Jadi wajib dicek kadar vitamin D-nya untuk melihat ya, untuk melihat apakah kalsiferol ini banyak kadarnya atau sedikit ya. Jadi pada pasien CKD kalau memang terjadi defisiensi vitamin D, maka kita butuh terapi vitamin D dari luar ya. Defisiensi, berikan vitamin D. Berikan terapi vitamin D. Nah, jadi pada pasien CKD itu jika terjadi defisiensi vitamin D, maka kita bisa memberikan terapi yang berupa vitamin D ya. Vitamin D yang dalam bentuk aktif itu adalah vitamin D3 ya, seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bang. Ya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada yang ngechat. Bang, vitamin D3-nya untuk dosisnya berapa? Jadi untuk dosisnya bisa dipakai 1000 IU deh. Kalau pasien COVID tuh kalau nggak salah sampai 5000 IU bisa dipakai. Kalau untuk pasien CKD ini 1000 IU. Ya, 1000 IU dosisnya. Cuman itu dia jarang di rumah sakit tuh jarang dicek kadar vitamin D. Ya, jarang dicek di rumah sakit, biasanya jarang ngecek kadar vitamin D. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tunggu sebentar, CKD BMD. Mana CKD BMD saya? Ada nggak saya punya nih? Wah, harusnya nggak ada. Harusnya ada, tapi kok nggak ada. Bentar deh. Saya ngomong sendiri. CKD. Oke, saya download coba. Ya, CKD BMD. CKD BMD. Oke, ini dia. Kolesterol. Tunggu sebentar deh ya. Saya ada yang nanya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Bentar deh ya. Untuk memastikan lagi, karena biasanya kalau diresepkan itu 1000 IU sih. Ya, karena itu yang ada di Indonesia. CKD BMD. Kelihatannya guideline-nya ya. Oke. In patient with CKD 3A, calcidiol, suggest. Oke. Diagnosa of CKD BMD. Treatment. Asesmen fosfat ya, kemarin ya saya udah jelasin asesmen fosfat juga perlu PTH. Inpatient CKD suggest dialisis kalsium, oke.
Di sini ada nggak dosisnya ya? Nggak ada dicantumin dosisnya di sini. Tapi biasanya kalau di lapangan dikasihnya 1000 IU karena itu yang tersedia. Ya, kalau pasien COVID itu bisa sampai 5.000 tapi vitamin D-nya. Karena vitamin D ini berperan sebagai antioksidan juga. Treatment of CKD BMT target lowering high serum phosphate and maintenance serum calcium. Oke. Mana dia nih? Coba saya tulis saja kalsi. Control F. Calciferol. Tadi itu karena negligible. Oke, kita lihat suplementarinya. Report university of high. Oh, ini masih hanunya nih. Masih penelitiannya. Oke, bentar deh. Biar saya pas ngasih tahu dosisnya nih. Biar saya enggak terlalu melihat lapangan ya. Berapa sih yang dibutuhkan kadar vitamin D-nya? Bentar. Tunggu. Oh, nggak ada lagi nih. Dosisnya. Oke, ini kalau udah osteoporosis, kita berikan itu. Mana sih dia? The analog use of oral, dan. Coba saya buka di referensi yang lain, bentar deh. Calciferol. Nutritional, osteoporosis, profilasis. Benar deh, 1000 ya. Kalau di sini dikatakan 800 sampai 1000 ya, 800 sampai 1000 ya. Ya ternyata benar 1000 ya. 800 sampai 1000 dosisnya. Ada lagi yang ingin bertanya selain dosis vitamin D? Ada? Silakan. Nggak ada? Oke, mari kita simpulkan materinya. Ya, mari kita simpulkan materi CKD ini. Ya, kita buat kesimpulan. Jadi apa aja satu manifestasinya? Satu adalah anemia. Apa yang dicek? Kadar apa yang dicek kalau anemia? Data labnya? Hemoglobin, HB. Terus apa lagi? Ferritin. Terus apa lagi? TSAT. Kemudian apa lagi terakhir? MCV. Oke. Ya, MCV. Bagaimana terapi awalnya? Diberikan apa kalau anemia CKD? ESA. Ya, anemia CKD kita berikan eritropoietin. Ya. Jika ada, dapat diberikan zat besi jika ada apa? Zat besi kalau defisiensi. Kalau ada defisiensi besi. Ya, kalau ada defisiensi besi, kita tambahkan zat besi. Oke. Ya. Kapan saya berikan PRC? Kalau jika eritropoietin sudah tidak. Ya, ESA tidak efektif. Ya, ESA tidak efektif. Oke. Ya. Kemudian apa lagi manifestasi klinis kedua? Asidosis. Asidosisnya pakai apa? Apa data labnya? Data labnya pH, HCO3, PCO2, BE sama BKA. Ya, HCO3, BE, terus kemudian PCO2, ya, terus kemudian ya, HCO3, BGA itu blood gas analysis ya, termasuk yang ini nih, ya. Apa terapinya? Natrium bikarbonat. Oke. Kemudian apa lagi? Hiperkalemi. Banyak terapinya kemarin kalau hiperkalemi. Apa Ada yang kita kan? lihat? Data labnya apa? Apa yang kita cek? Hiperkalemia. NA, MG. Hiperkalemia apa yang saya cek? Kalium, ya. Data lab yang kita perlu lihat adalah kaliumnya berapa. Untuk terapinya kasih apa? Banyak, ya. Ya, banyak. Bisa menurunkan, memasukkan kalium ke intrasel,
sama membuang kalium melalui Ya. urin. Kalium melalui urin. Ya, memasukkan kalium ke intrasel, atau membuang kalium. Nah, nanti obat-obatannya dikombinasi dengan CA glukonas. CA Membran glukonas. stabilizer. Oke, ya, yaitu membran stabilizer. Kemudian apa lagi manifestasi klinisnya? Hiperfosfat. Hiperfosfat, ya, hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia pakai apa? Apa data labnya dulu? Fosfat. Fosfat. Ya, fosfat yang harus kita lihat. Data labnya adalah fosfat. Berarti apa terapinya kemarin? CaCO3, kalsium fosfat. CO3. Terus apa lagi? Sevelamer. Bagaimana mekanisme kerjanya? Menghambat absorpsi Penghambat fosfat. absorpsi. Menghambat absorpsi fosfat, ya. Bagaimana cara penggunaannya? Diminum saat makan. Pada saat makan. Pada saat makan. Oke, kemudian apa lagi? Hipertensi. Hipertensi. Berarti apa yang harus dicek kalau hipertensi? GFR. Tekanan darah. Iya, tekanan darah. Oh, sorry. Ya, tekanan darah, ya. Tekanan darah. Nah, berarti apa obatnya? SI. Inhibitor ACE atau atau ARB. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Defisiensi Defisiensi vitamin D. vitamin D. Osteoporosis bisa kita berikan apa? Atau defisiensi vitamin D, ya. Saya lebih lengkap lagi defisiensi vitamin D, ya. Vitamin D bisa kita berikan kalsiferol, ya, atau vitamin D, kalsiferol, ya. Jadi seperti itu. Apa data labnya kemarin? Tadi kadar vitamin D, ya, kadar vitamin D. Data lab yang harus kita cek adalah kadar vitamin D-nya, ya. Ada yang ingin bertanya? Ini saya akhiri loh, Dek. Nanti kita ketemu hari Jumat, ya, silakan. Kan waktu itu saya pernah ikut seminar tentang penggunaan obat-obat COVID. Nah, Iya, itu silakan. apa benar kalau vitamin D itu harus diimbangin sama berjemur matahari pukul berapa ya? Pukul 9 sampai Ya. pukul berapa gitu Bang. Nah, itu biar vitamin D-nya itu lebih aktif. Iya, benar. Itu benar, Dik. Ya. Jadi ternyata berjemur matahari itu juga akan meningkatkan aktivasi dari vitamin D. Ya, akan meningkatkan aktivasi dari vitamin D. Nah, vitamin D ini selain membantu penyerapan kalsium ke tulang, ya ternyata vitamin D-nya juga berperan sebagai antioksidan. Di mana antioksidan ini sangat dibutuhkan untuk pasien COVID. Kenapa pasien COVID itu butuh antioksidan? Karena ternyata dengan adanya virus ini, tubuh kita akan mengeluarkan mediator inflamasi yang sangat banyak. Nah, mediator inflamasi ini akan membentuk yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah bisa merusak organ seperti paru, kayak gitu. Makanya pasien COVID itu butuh antioksidan seperti vitamin D, ya, N-asetilsistein. Jadi bukan cuma vitamin D aja, tapi N-asetilsistein kita gunakan juga pada pasien COVID. Kemudian vitamin C kita gunakan juga sebagai terapi antioksidan. Nah, kalau bertujuan jemur, yang adik bilang jemur tadi benar. Tujuannya apa? Meningkatkan aktivasi dari vitamin D-nya. Ya, itu benar deh. Ada lagi? Mau bertanya, Bang. Silakan. Untuk penggunaan ACE inhibitor dan ARB pada pasien hipertensi dengan CKD. Nah, di situ kan efeknya juga dia bekerja dengan efek menurunkan GFR ya, Bang. Nah, untuk pasien CKD yang udah stage misalnya 45 yang dimana GFR-nya itu udah rendah banget, itu boleh diberikan atau tidak? Boleh diberikan, Dek. Karena gini, kita tidak membicarakan terkait kalau kita ngomongin pasien CKD yang udah hipertensi, berarti kita tidak omongin lagi masalah GFR yang akan turun. Karena kita akan melihat, hipertensi nih pasiennya CKD. Nah, hipertensinya nih pasti karena peningkatan RAS tadi. Jadi RAS-nya terlalu meningkat, makanya dia hipertensi pasiennya. Maka dari itu tetap aja kita gunakan ACE inhibitor atau ARB, berapapun GFR-nya.
Karena apa? Karena tubuh pasien CKD itu dominan terhadap RAAS-nya. Kalau kita biarin RAAS ini mendominan pada tubuh pasien CKD, ginjalnya maka akan semakin rusak. Karena RAAS-nya membentuk apa tadi yang dibentuk? Angiotensin 2-nya akan membentuk apa tadi? Radikal bebas. Ya, radikal bebasnya semakin banyak, otomatis ginjalnya akan semakin rusak. Jadi kita tidak usah membahas terkait penurunan GFR, terkait efek nefrotoksik dari ACE inhibitor atau ARB. Kalau kita udah membahas ACE inhibitor atau ARB pada pasien CKD. Jadi kita bisa mengkesampingkan itu. Kenapa kita bisa mengkesampingkan itu? Karena pasien CKD itu dominan terhadap angiotensin 2 yang meningkat. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Selain yang disebutkan tadi, kalau manifestasi dari CKD itu apa bisa berhubungan dengan terjadinya hiperuricemia atau kayak asam urat gitu, Bang? Bisa deh, bisa. Karena gini, itu sangat bisa, ya. Karena gini, jadi itu sebenarnya dua hal yang berhubungan, ya. Jadi hiperurisemia, ya. Nah, ini kan kalau pasien yang mengalami hiperurisemia akan terbentuk yang namanya kristal, ya. Jadi asam urat ini bisa mengkristal, ya, kristal atau membatu lah istilahnya, ya. Bisa membentuk kristal oksalat, umpama kayak gitu, ya. Bisa membentuk suatu kristal, ya. Nah, kristal ini, ya, ketika terbentuk suatu kristal di ginjal, ya, akan membentuk suatu batu ginjal, ya. Ketika membentuk kristal bisa menyebabkan batu ginjal, ya, kristalnya itu bisa membentuk suatu batu ginjal. Batu ginjal ini resiko untuk terjadinya yang namanya gagal ginjal, CKD. Kalau udah batu ginjal bisa pasiennya CKD, ya. Nah, kemudian kalau pasien CKD, nah pada pasien CKD otomatis eliminasi asam urat akan menurun. Eliminasi asam urat menurun. Asam urat turun. Nah, karena eliminasi dari asam urat ini turun, sehingga pasien CKD bisa resiko terjadinya hiperurisemia. Jadi dua hal ini saling berhubungan, bisa berhubungan satu sama lain. Yang ini bisa menyebabkan ini, yang ini bisa menyebabkan ini, kayak gitu. Ya, jadi kalau eliminasi, sorry saya nggak apa-apa ya, dipahamin aja eliminasi ini ya. Eliminasi asam urat turun sehingga pasiennya bisa mengalami hiperurisemia. Ya, jadi itu bisa berhubungan juga, ya. Nah, makanya jangan heran kalau ada pasien CKD kadar asam uratnya agak tinggi. Kenapa kadar asam uratnya agak tinggi? Ya karena eliminasi asam urat juga bisa turun. Bisa dipahamin? Bang. Ya, silakan, ada lagi? Bang, mau nanya Bang, kita bahas CKD ini udah selesai Bang ya? Artinya lanjut jantung apa gimana Bang? Saya rencananya bahas tiroid dulu. Oh, tiroid. Ya, saya mau bahas tiroid dulu, habis tiroid baru saya bahas jantung. Baik Bang, siap. Ya, jadi baru habis tiroidnya baru saya bahas yang makrovaskular tadi. Jadi saya bahas dulu hipertensi, habis hipertensi baru saya bahas penyakit-penyakit yang sumbatan. Penyakit sumbatan ini ada penyakit jantung koroner, ada peripheral artery disease, kemudian ada stroke. Itu. Jadi biar terarah lah, oh sumbatannya itu ada ini, kayak gitu. Jadi karena sama patofisiologinya tuh nanti, biar lebih enak belajarnya. Ya. Jadi yang sumbatan itu ada 3 nantinya, ada stroke iskemik, ya, kemudian ada penyakit jantung koroner dan peripheral artery disease atau PAD, ya. Tapi saya mau bahas tiroid dulu lah, ya. Jadi nanti kan Rabu, Kamis libur, nanti Jumat saya bahas tiroid. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, mungkin ini pertanyaan sedikit Bang. Ya. Untuk golongan ACI kan Bang yang belakangnya peril-peril gitu Bang ya. Setahu saya kan ini kemarin ada tugas gitu Bang. Kalau misalkan kita mempertimbangkan obat mana yang kita gunakan dari misalkan dari kriterianya bioafabilitasnya yang baik, atau misalkan tes tengah yang panjang, atau misalkan aspek lain. Nah, itu kita mempertimbangkan dari aspek itu untuk memilih golongan
ACE ini gimana, Bang? Itu kamu berpikiran sebagai seorang farmasi. Kamu bukan ketika kamu, ya memang kita seorang farmasi, ya. Memang ketika kita memikirkan masalah tes tengah, ya, ketika kita memikirkan masalah tes tengah, ketika kita memikirkan masalah bioavailabilitas, ketika kita memikirkan masalah apa lagi, Tmax-nya sama ya Tmax segala macam, istilah farmakokinetik ya. Jadi ketika kita memikirkan masalah farmakokinetik obat, kita berpikiran ini farmasi punya pikiran. Ini farmasi, mutlak seorang farmasi yang berpikiran seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan suatu obat untuk pasien, ya, kita harus keluar dari konteks farmakokinetika ini. Ya. Jadi memang kalau kita masih memang kalau kita masih di bangku kuliah, apalagi kita seorang farmasi, kita pasti akan fokus dengan bagaimana sih obat ini, farmakokinetikanya seperti apa sih? Tapi ketika kamu berbicara ini terhadap kepada orang lapangan, ya, nggak ngaruh farmakokinetika ini. Kenapa? Karena di lapangan itu tujuan dari terapi itu adalah mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi tujuan dari terapi itu sebenarnya meningkatkan kualitas hidup pasien. Meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini tujuan dari suatu terapi. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup pasien? Berarti terapi kita harus bisa menurunkan mortalitas dan morbiditas. Ya, menurunkan mortalitas, jadi menurunkan angka kematian, menurunkan mortalitas, ya, dan morbiditas. Ya, dan menurunkan morbiditas. Nah, ya, jadi itu. Nah, sekarang ketika kita membahas konteks menurunkan mortalitas dan morbiditas ini, maka harus sesuai dengan penelitian. Jadi jangan lihat efek farmakokinetikanya lagi. Ya, jadi kita harus melihat secara penelitian. Nah, sekarang saya arahkan secara penelitian yang mana sih S inhibitor yang paling bagus? Nah, pertanyaannya di situ. Ya, secara penelitian yang mana sih S inhibitor yang paling bagus? Oke, kita lihat sekarang. Ya, jadi tujuan terapi kita adalah meningkatkan angka kualitas hidup pasien seperti itu dengan cara menurunkan mortalitas dan morbiditas. Nah, sekarang kita bentar dulu, saya belum melihatkan jurnalnya. Ini bukan. Tunggu deh ya, saya lupa jurnalnya yang mana. Tunggu dulu. Ini bukan. Ini dia bukan. Oh, bukan. Tunggu sebentar, siapa tahu di satunya lagi. Ini kayaknya. Nah, ini dia ya. Jadi ini jurnal yang bersifat meta-analisis ya. Jurnalnya bersifat meta-analisis, berarti kalau meta-analisis sudah kelasnya di bawah guideline ya. Seperti itu. Oke, mari kita lihat ya apa kata jurnal ini, apa kata penelitian jurnal ini. Nah, kita lihat aja di sini, teman-teman ya. Oke, ternyata yang all cause mortality, jadi semua yang menyebabkan kematian. Yang paling jelek apa di sini? Lisinopril. Yang paling bagus apa katanya di sini? Ramipril. Ramipril yang paling bagus, ya. Makanya sekarang ini banyakan dokter pakai Ramipril karena dia memang paling bagus dalam menurunkan angka kematian seperti itu, ya. Jadi ini yang paling sering dipakai. Lisinopril ini kalau kamu bahas tes tengahnya panjang, digunakan 1 kali 1. Bioavailabilitasnya bagus, ya. Yang jelek bioavailabilitasnya captopril ini jelek bioavailabilitasnya, ya. Seperti Ramipril juga minumnya 1 kali 1, ya. Jadi kita kalau udah ngomong seperti kalau di kampus ya nyuruhnya kayak gitu ya is oke lah. Kalau berdasarkan farmakokinetikanya ini yang paling bagus, ya. Tapi kita harus lihat juga berdasarkan hasil studinya ya ternyata ini yang paling bagus ya kayak gitu. Karena kadang-kadang nggak sesuai ya. Obat ini ternyata lebih bagus dari segi farmakokinetikanya. Kalau kita mempelajari farmakotika, ini yang paling bagus. Tapi kadang-kadang hasil penelitiannya berbeda.
Ya, malah yang farmakokinetikanya lebih jelek itu bisa lebih bagus lagi terkait hasil studinya. Ya, nah itu kadang-kadang kita temukan, ya. Kadang-kadang kita menemukan hal-hal seperti itu nantinya. Ya, banyak sekali, ya. Jadi berpikiran secara farmakokinetika nih ya berpikiran secara farmasi. Tapi ketika kamu ingin berpikiran sebagai klinisi, maka kita harus melihat studi berdasarkan kesimpulannya, yang mana sih yang paling bagus seperti itu. Bisa dipahamin nggak yang lain? Bisa dipahamin? Oke, ada yang ingin bertanya sekarang? Baik, Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Nggak ada? Bagus-bagus ya pertanyaannya ya. Ini sekarang udah mulai bertanya, kemarin pada loyo-loyo. Ya, pada loyo-loyo. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, CKD-nya bisa dikerjakan. Mungkin untuk kasus CKD-nya udah mestinya kalau menemukan kasus CKD, mestinya teman-teman sudah bisa. Ya, udah bisa dikerjain. Saya rasa teman-teman yang di sini, yang ada di diskusi malam ini, saya rasa ada beberapa dari teman-teman yang menemukan kasus CKD. Ya, saya rasa ketika kita udah selesai kelar diskusi ini, saya rasa teman-teman sudah, wah ini CKD nih pasiennya, data lab apa dulu yang saya lihat, oh ini, oh terapi ini masuk karena pasiennya begini, oh terapi ini masuk karena data labnya seperti ini. Saya rasa teman-teman sudah bisa. Ya, baik seperti ini diskusi kita hari ini, singkat, padat, dan jelas. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya, untuk UKI bisa. Untuk lapangan juga bisa, insya Allah ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Makasih Bang. Makasih banyak Bang.